Stephen Indra Wibowo atau dikenal dengan Ko Stephen adalah pendiri Mualaf Center Indonesia. Berikut profil Ko Stephen. Berita duka datang mengabarkan Ko Stephen meninggal dunia. Ko Stephen meninggal dunia pada Jumat. Pada hari Jumat, 14 Oktober 2022 Ko Stephen atau Stephen Indra Wibowo pendiri Mualaf Center Indonesia, MCI, meninggal dunia di Surabaya. Ko Stephen diketahui meninggal dunia pada pukul 19.21 WIB malam usai melaksanakan sholat Isya dan sedang mengurus acara Hijrah Fest. Kematian pendiri Mualaf Center Indonesia, MCI, Stephen Indra Wibowo atau Ko Stephen mendapat perhatian luas, bahkan media internasional terbesar di Timur Tengah. Meninggalnya aktivis dakwah ini telah mengundang Al Jazeera turut memberitakannya. Seorang pemuda yang masuk Islam dan telah mengislamkan 63.000 orang, penceramah Ko Stephen telah meninggal dunia di umur 41 tahun, demikian keterangan di sosok yang aktif membantu dan mendampingi para mualaf itu meninggal dunia tanpa disertai gejala atau sakit apapun, seperti yang dijelaskan Agung Heru Setiawan, pengurus MCI. Ia masuk rumah sakit tidak lama acara Hijrah Fest. Lantas, siapakah Ko Stephen pendiri Mualaf Center Indonesia yang diketahui meninggal dunia usai sholat Isya? Berikut informasinya yang dirangkum portal Purwokerto dari berbagai sumber. Ko Stephen mempunyai nama lengkap Stephen Indra Wibowo dan merupakan putra asli Jakarta yang lahir pada 14 Juli 1981. Sebelumnya Ko Stephen memeluk agama Katolik dan memutuskan menjadi mualaf masuk Islam, lalu ia mendirikan Mualaf Center. Masa lalu, Stephen Indra Wibowo lahir di Jakarta pada 14 Juli 1981. Menurut skripsi Agun Akbar Tabrani berjudul, Penetrasi Sosial dan Dakwah Stephen Indra Wibowo dalam Pembinaan Mualaf di Mualaf Center Indonesia, MCI, disebutkan, Stephen Indra Wibowo merupakan Sekretaris I-Islam Tionghoa Indonesia, PT, Direktur Operasional Mustika, Muslim Tionghoa dan Keluarga, dan juga pendiri Mualaf Center Indonesia, MCI. Ko Stephen dikenal doyan belajar. Ia menyelesaikan SD hanya 5 tahun, SMP hanya 4 tahun, dan SMA hanya 2 tahun di usia 14 tahun. Sebelum memutuskan memeluk Islam, Stephen Indra Wibowo sempat kuliah di Leiden University Belanda hingga S2. Ia pernah menjadi seorang imam di gereja Katolik di Paroki Jakarta Utara yang tugasnya memberikan konseling, memimpin misa dan mengajar filsafat. Ayahnya, salah seorang aktivis di GKI, Gereja Kristen Indonesia, dan Gereja Bethel. Di kalangan para aktivis GKI dan Gereja Bethel, ayahnya bertugas sebagai pencari dana di luar negeri bagi pembangunan gereja-gereja di Indonesia. Hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghampiri Stephen Indra Wibowo pada tahun 2000. 2 kalimat syahadat diikrarkan di sebuah pesantren di Serang, Banten. Ia memutuskan masuk Islam setelah sekian lama mempelajari agama tauhid ini. Perjalanan hidup selanjutnya tidaklah mudah. Usai memeluk Islam ia diusir dari rumah dan sempat menjadi gembel, menjadi tukang kuli panggul, kernet truk pasir, pembantu pembawa belanja di pasar, bekerja mencuci piring, office boy, dan sales. Perlahan, kehidupan Ko Stephen makin baik. Dia pernah menjadi kepala departemen di salah satu perusahaan riset internasional yang ada di Indonesia. Pernah pula bekerja di sebuah perusahaan riset global yang memiliki cabang di lebih 100 negara dengan kantor 400 lebih dan menjabat sebagai salah satu kepala departemen di situ. Tak lama, dia lalu menjadi aktivis dakwah. Bersama 4 temannya, dia mendirikan Mualaf Indonesia, lalu berganti menjadi Mualaf Center Indonesia, MCI, pendiri Dompet Madani, dan Vertizone TV. Dia aktif sebagai pengurus di Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, PT. Saya mendirikan MCI karena banyak orang sudah mualaf takut bertanya, tidak bisa baca Al-Quran, kata pria yang pernah mendapatkan beasiswa S3 di King Abdullah University. Awalnya MCI bergerak di dunia maya, akhirnya kini semakin rutin bertemu dalam berbagai kegiatan, seperti pengajian sampai kegiatan bersih-bersih sampah di Car Free Day, CFD. Selain untuk membantu orang yang mau masuk memeluk agama Islam, MCI berupaya mengenalkan Islam kepada mereka yang belum pernah tahu Islam. Sejak mendirikan MCI, ia mengaku banyak darah dan air mata tumpah untuk menyelamatkan muala mempertahankan akidahnya. Kegigihan dalam berdakwah menjadikan Koran Republika menjadi tokoh perubahan 2020.
Semoga Allah menempatkannya di surga.